Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pokoknya jangan lupa ngopi. Jadi memang tahap ilmu itu tertinggi memang pencerahan itu. Sampai ya harus sih. Orang yang tercerahkan itu bisa memahami konsep hidupnya. Memahami konsep hidup sendiri kan susah. Terkadang kita sudah merasa benar, sudah yang kita lakukan tuh kayak sudah sempurna. Tapi di saat sampai masih merasakan kesedihan, masih timbul rasa kurang, kan sebenarnya belum benar. Jadi konsepnya kan masih salah. Kalau teknik itu mudah dipahami, teknik itu mudah dipahami. Kalau saya memang sasarankan nggak pakai mantra, tapi bisa ditambahi mantra. Nggak pakai mantra, tapi bisa ditambahi mantra. Mantranya itu buat sendiri-sendiri, sesuai dengan tujuan panjenengan ingin apa gitu. Makanya kalau pernapasan itu dasar di saat sampean ingin mempraktekkan keilmuan-keilmuan seperti kanuragan dan lainnya. Itu pernapasan. Jadi yang saya kasih tahu lah tadi, kalau sampai ngobati orang pakai air, kalau pakai gelas loh kan beda. Ini di sini satu, ini di atasnya sini. Ini namanya energi dari bawah dan atas kan. Taruh dada jenengan, jak. Ini tarik, simpen perut. Ibaratnya mantra sampean berarti tujuan sampean kan, dan sampean lewat air ini saya ingin menyembuhkan penyakit si A. Penyakitnya apa? Tiupkan lewat hidung, minumkan. Itu media air. Nah, kuncinya cuma itu. Kuncinya cuma itu. Sesuai dengan apa yang kamu kehendaki di pikiranmu, itulah nanti energi itu masuk ke sini nih. Karena air ini ada dalam dirimu kan. Dalam dirimu ada air. Gelas ini juga air kan. Berarti kamu menyalurkan energi air dalam dirimu yang kamu tambah dengan tujuanmu menciptaanmu itu tadi, lewat pikiran itu tadi. Nah, kenapa buangnya lewat hidung? Itu karena kita ingin menyalurkan energi, bukan membuang energi buruk kita. Kalau di tiup itu sebenarnya nggak ada, itu lebih ditiupkannya pakai hidung, bukan pakai mulut. Nah, sampai tahu konsep satu ini, berarti sampai tahu konsep semuanya, ya kan? Pengen ngisi orang, pengen ngisi pusaka, ya dah. Pengen ngisi jimat, kan gitu. Jadi tergantung dengan apa yang kamu kehendaki. Alam mengikuti apa yang kamu pikirkan. Alam itu selalu mengikuti. Kamu berpikir air ini akan saya jadikan es jadi. Air ini akan saya jadikan dawet jadi. Bayam ini mau saya jadikan sayur jadi, kan tergantung pemikiranmu. Jadi konsep pengisian itu seperti simpel. Nggak usah pakai mantra. Jangan lihat yang pakai mantra, pakai kuncinya lah di pernapasan.
Ya kan? Pasti entah itu tiupkan, entah gini, pasti kuncinya di situ. Jadi sebenarnya yang nilai poinnya plusnya apa? Pernapasannya ini kan. Mantra itu menambah sugesti pikiranmu bahwa kamu berniat untuk mengobati ini. Nah, ini memperbesar frekuensi pikiran kita untuk menyalurkan energi ini ke air ini. Sebenarnya itu simpel. Gak perlu puasa pitung dino, siji dino, kesuwen, kelamaan. Nah ini dipraktekkan orang bisa, boleh. Nanti kalau anak rewel, gitu, jari ini kena sawan, ada tetangganya mungkin badannya panas atau apa, coba pakai air ini. Kalau untuk menetralisir sesuatu, airnya dikasih garam dikit, tutup. Ini dingin panas, satu. Positif negatif kan gitu. Kayak listrik lah. Ini berarti nyala yang energinya. Itu pernapasan itu nanti walaupun saya cuma ngasih dasar 4 titik, itu 4 titik itu ada fungsinya masing-masing. Untuk pengisian itu juga fungsinya masing-masing. Jimat itu ngisinya cuma itu. Teman pengen ngasih kodam ke pusaka gitu sama. Kalau kodam itu hubungannya dengan goib, ya kan? Hubungannya dengan goib sampai nyimpennya dari perut, dada. Karena sampai menggunakan jin setan sampean ini hawa nafsu. Tahan di dada, ini bentuk. Man pengen apa itu? Harimau kayak kucing kayak opo kayak masukkan ke jimat ini. Nanti suruh ngecek orang aja. Sebenarnya ngono kuwi. Jadi kalau cuma keilmuan kanuragan itu sebenarnya kalau sampean tahu kuncinya simpel banget. Salah satunya seperti itu. Magari rumah, magari sawah. Kuncinya apa? Di pengisian kan mau pakai sarana. Ya kan? Kadang soal garam suruh nabur ya toh. Garamnya diisi dulu ini, dikasih energi dulu. Itu. Nah, yang susah itu kan kaweruhnya. Kaweruh itu pengetahuannya tentang apa? Sebenarnya yang susah dalam kita belajar spiritual itu mendapatkan pengetahuan dari alam semesta ini sendiri. Jadi nanti suatu saat itu sesuai dengan kebutuhanmu, pengetahuanmu itu muncul sendiri dari dirimu gitu. Itu yang susah. Karena apa? Kita harus benar-benar membuka mata kita, melihat apa yang ada di sekeliling kita dan kita belajar dari semua itu. Bahkan pada diri sendiri dengan ngaca itu kita belajar dengan diri sendiri. Loh, kamu itu udah baik belum? Kamu masih suka bohong ke orang belum? Nah, itu kita belajar. Aku itu kan itu. Kalau nama itu penyebutan. Aku itu kan semua aku. Kalau bisa menyebut dirinya. Kalau nama kita dihilangkan semua atau seorang manggil dirinya kan aku semua. Hewan pun juga aku. Nah, di sini kita meditasi ke alam itu. Di saat kita membuka mata, meditasi itu paling enak membuka mata. Belajarnya lebih pas. Kalau sampai nutup mata gini kan sampai mengangan-angan. Ya kan, membayangkan kan. Tapi kalau sampai buka mata gitu, sampai ngadep batu sudah. Batu ini yang katanya orang tempat jin, setan kayak apa, ternyata bisa menghidupi manusia. Ada gunanya kan gitu. Padahal cuma wujudnya batu, tanah yang mengeras.
karena ada unsur-unsur lain di situ. Jadi kalau dipukuli kecil-kecil dijual jadi tuh hidupnya. Lah kita yang kita warisi dari batu itu cuma apa tuh? Sifatnya aja keras. Makanya orang itu keras kepala dibilangnya kepala batu. Kita tidak mau belajar dari kemanfaatannya itu. Wah, alam itu kan mengajari. Sekeras-kerasnya kamu, ya kamu harus bisa memberi manfaat ke orang lain di saat dibutuhkan. Kan gitu. Belajar dari batu tadi. Ya, dari batu itu. Bisa di jalan becek gitu. Enak. Kalau belajar meditasi itu dulu, nggak usah menjamkan mata, semalam ada batu aja gitu. Sama renungi. Loh kan belajar kan? Kita renungi. Semua penciptaan itu ada manfaatnya. Nggak mungkin nggak ada. Kita renungi, kita menghadap ke situ. Terus kita menengok diri sendiri. Kita melihat ke diri sendiri. Apakah kita sudah lebih sempurna dari batu? Habis itu kita malah menghadap pohon. Pohon itu simbol keegoisan gitu. Egois. Tetapi pohon itu ada manfaatnya. Walaupun dia di tempat, satu tempat, dia mencari makan hanya di sekelilingnya saja. Tetapi dia bisa memberi oksigen yang baik. Dia mengasih buah yang baik, ya kan? Yang jatuh itu busuk. Wah. Ya kan? Di situ kita belajar di alam itu seperti itu. Hewan, serendah-rendahnya hewan yang hanya di kandang kalau lapar babek, tapi ada gunanya juga menghidupi. Nah kita kita ini loh manusia, sebagai manusia yang memiliki akal pikir yang sempurna, yang bisa kemana-mana, bisa berkreativitas. Masa kita tidak lebih baik dari mereka? Kan harusnya kita lebih baik dari mereka. Walaupun kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Kita tidak ada pohon, ya bingung kan? Cuma nggak bisa makan sayur. Habis oksigen. Tidak ada nafas. Terus kita tanpa air kan ya bingung. Kita tanpa tanah apalagi. Unsur terbesar yang menciptakan diri kita adalah tanah. Nah, orang dulu nyebutnya sedulur papat limo pancal. Air dan tanah jadi getih abang getih putih. Ini yang mencipta kita dari unsur tanah. Iya. Nah, roh kita kan katanya dari nur, ya kan? Sedangkan nur ini pasti terbentuknya dari angin dan api. Nah, kawruh itu masuknya kan lewat angin, lewat cahaya. Lewat pendengaran sampean itu kebanyakan kawruh itu maksudnya lewat pendengaran. Nah itulah akhirnya sampean tahu. Makanya bayi kandungan itu kadang didengerin orang ngaji lah, orang ini biar denger ya. Yang bagus-bagus. Nah biar masuk memorinya dalam pikiran, karena pikirannya masih murni. Bukan dikasih rasa sate yang enak, enggak. Kasih apa itu? Suara ataupun kawruh, karena dia hanya mampunya mendengar. Jadi pendengarannya itu ada memori dalam pikirannya. Nah, dari kita mengkaji ke alam ini tadi, seharusnya
dari meditasi kita itu, kita tahu dengan diri kita sendiri, wah, ternyata ragaku itu dari seluruh unsur alam. Yang dimakan oleh orang tuaku jadinya darah merah, darah putih, ya toh, menyatu di kandungan ibuku dan akhirnya menjadi aku. Terus yang membesarkan aku di kandungan, yo makanan yang masuk kepada ibuku kan itu. Dari situ kita tidak bisa lepas dari yang namanya sedulur papat kita. Kita sedulur kita semua, saudara kita semua. Angin, api, tanah, air ini saudara kita semua. Dan itu bisa berwujud apapun. Bisa wujud sesama manusia, gitu. Manusia sampean kan juga dari 4 unsur. Saya juga dari 4 unsur, sama. Bisa berwujud hewan, ya kan? Aman harusnya menyadari, loh, dalam hidup sampean sehari-hari ini mereka mengiringi, kan enggak? Mengiringi kan? Makhluk-makhluk di sekeliling jenengan ini kan mengiringi terus. Seharusnya situ kan sampai sadar. Penciptaan saya berarti dari unsur itu. Terus di saat sampean menyadari semua mengiringi jenengan, memberi penghidupan kepada jenengan, nyatanya sampean pengen makan daging ya ambil hewan, pengen makan sayur ambil tumbuhan, ya kan? Pengen buat pintu ya ambil kayu, pengen buat pondasi ya ambil batu. Dijual belikan, jual belikan untuk apa? Hidup. Nah, di situ kan seharusnya sampai tahu, oh yang menghidupi saya ternyata juga 4 unsur alam ini lagi. Kan gitu. Yang mencipta dari ini dalam kandungan, terus yang menghidupi juga itu, yang membentuk juga itu. Terus kita mati kembalinya mana? Yuk ke situ lagi kan. Mau kemana kita? Lah pancer kita. Mereka itu mengikuti kehendak kita. Kambing itu mau sampean kasih makan enggak, itu urusan sampean. Nanti kalau gemuk sampean jual, yo mau, nggak bakal nolak dia. Yang kadang nolak kita dari kecil dibesarkan, kalau udah besar kan diingatkan, bantah, nolak. Sudah menyadari secara alam. Seperti binatang sudah menyadari. Sudah menyadari dia fungsinya memang untuk itu. Ya karena orang yang takut mati itu tidak sadar hidupnya. Karena sesuatu yang hidup itu pasti mati. Nggak mungkin tidak. Kita itu hanya takut lapar, ya kan? Takut mati, takut sakit. Kita itu sebenarnya ketakutannya di situ-situ aja. Takut nggak punya, takut dihina. Padahal sama-sama punya akal pikirnya, sama-sama punya potensi dirinya. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu enggak? Harusnya kan bisa. Kalau orang lain bisa pinter, berarti kita bisa pinter. Kalau orang lain bisa paham, berarti kita bisa paham. Loh, yang enggak membuat enggak bisa ini apa? Biasanya rasa kita, minder kita, merendahkan diri kita, kurangnya percaya diri kita. Makanya belajar sama semesta itu, buahnya hanya satu. Kebersamaan. Manunggaling kawula Gusti. Buahnya harusnya itu. Kalau kita sudah menyadari 4 unsur ini dibuatnya, yang menghidupinya juga 4 unsur ini, dan ternyata semua makhluk yang hidup di alam semesta ini dari 4 unsur ini, apa yang mau kita hina kan? Ya kan? Kita hina orang lain sama aja hina diri kita sendiri kan? Mereka juga dari
ciptaan Tuhan itu tadi, kita juga berciptaan Tuhan. Sampan aja punya anak sampan tak hina gitu. Sama-sama manusianya loh, anak sampan tak hina, sama masih marah kok. Sampan apalagi, ini makhluk ciptaan Tuhan, sampan makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluknya kok saling menghina, derajatmu apa? Wong yang nyipta aja sudah memberi kepercayaan hidup. Kalau tidak diberi kepercayaan hidup, tidak lahir. Berarti tidak ada gunanya dilahirkan. Nah, kita yang dilahirkan ini, makanya pasti ada tujuan dalam kehidupan kita. Makanya kualitas dari dirimu itu adalah kawaruhum atau pengetahuanmu. Ibaratnya derajat tertinggi dunia itu adalah keilmuan. Keilmuan, harta, derajat. Makanya kalau orang Jawa pengen mulia hidup di dunia, kamu harus 1 punya ilmu, 2 punya harta, 3 punya derajat. Kamu pasti mulia. Nah, kamu tinggal milih satu, ini milih yang mana? Punya ilmu, punya derajat, atau punya harta, kan enak. Kalau cari kebaikan punya 3 ini enak, Pak. Kan punya harta gitu. Cari kebaikan Pak enak. Sama ngejalan aja orang-orang enggak punya, sama kasih ya toh. Sama kan enggak mungkin merasa kurang, sama punya masalah. Sama punya jabatan enak juga. Kalau sampean benar-benar menggunakan jabatan jenengan, itu sampean berkah yang bawahi sampean itu, sampean kasih semua, sampean lindungi sampean. Apalagi sampean punya ilmu, yang nyari orang banyak. Yang punya harta akan datang, yang punya jabatan akan datang, ya toh. Apalagi yang tidak punya ini, 3-3-nya pasti ngikuti sampean. Karena kamu punya ilmu. Nah, kamu tinggal milih. Nah, kamu belajar ke alam ini biar kamu bisa menentukan arah hidupmu mau sampai bawa kemana. Kamu bisa mengolah alam itu dengan ilmumu. Ya kan? Kalau sama tidak punya ilmu, sama tidak bisa ngolah apa-apa. Taunya air, yue sama sosro banyu, kan? Iya tuh, tidak punya ilmunya ngolah air kan gitu. Ketemu sayuran ya langsung sampai makan mentah-mentah, nggak punya ilmunya masak sayur, kan dia butuh ilmu di situ. Nah, pengetahuan itu adalah kualitas dari ruhmu. Karena di saat ragamu meninggal, ruhmu itu lah yang menjadi yang nanti akan menimbulkan sejarah pada apa yang kamu tinggalkan. Contohnya kalau gajah mati katanya meninggalkan gadingnya. Macan mati meninggalkan belang kulitnya. Manusia mati meninggalkan apa? Sejarahnya kan. Sejarahmu apa? Makanya leluhur kita dulu itu benar-benar apa ya? Ingin di saat dia meninggal, dia itu bisa meninggalkan sesuatu untuk anak cucunya. Agar dia punya sejarah di anak cucunya ini tadi. Agar dia nanti dikenang. Agar digali kembali sejarahnya. Agar anak cucunya tahu kembali tentang ajarannya kan gitu. Penting itu. Makanya kita itu semakin makannya enak, apa-apa semakin mudah, tapi kurang sadar. Kalau orang dulu makannya tela, istri nggak ada, telepon nggak ada, tapi kesadarannya diri tinggi. Kerukunannya luar biasa. Gitu.
Sekarang ini gotong royong boleh sampai hitung lah. Jiwa kegotong royongan yang makin pudar ya kawan ya. Dulu musyawarah itu damai, sekarang musyawarah ya debat. Iyalah. Ya karena merasa pintar, kurang pengetahuannya, hanya pintar. Karena hidup itu tidak bisa kamu hanya sekedar baca dari sebuah tulisan. Karena kamu belum tentu tahu, belum tentu paham maksud dari si penulis. Nama tulisan itu pasti ada yang nulis, Pak. Nah, sekali-kali coba hidupmu itu kamu tulis. Perjalananmu sampai kamu menemukan apa yang menjadi tujuanmu itu kamu tulis. Nah, tulisanmu itu nanti kalau kamu meninggal, bukunya itu dibaca anak cucumu. Wah, ini perjalanan hidup mbahku kan gitu. Akhirnya, wah bener ya mbah, bener ya. Wah, pantes si mbahku dulu ninggalin warisan banyak. Konsep hidupnya bagus. Nah, sekarang saya kok banyak hutang, banyak ini. Wah, salah ini konsepku berarti. Nah, belajar dari luar itu. Sebenarnya belajar dari sejarahnya. Terus apa ya, pedoman hidupnya. Kalau ajaran itu semua ajaran pasti bagus. Mengarahnya ke kebagusan. Nggak ada ajaran itu mengarahnya ke jelek, nggak ada. Tapi semua orang itu tidak hanya diajari, dia juga harus memiliki pedoman diri kan. Makanya orang tua itu bawa tekan. Karena dia sudah punya pegangan dalam hidup. Di licin, jalan terjal, jalan apa, dia tegak dengan tekan. Itulah sejarah Sunan Kalijaga menjaga tongkat, menjaga tatanan tekan. Jadi dia benar-benar konsisten jaganya kan. Nggak ngolak-ngalik, nggak dijaga benar-benar dia. Makanya dia tidak pernah merubah dirinya. Pakaiannya nggak pernah dia rubah. Pakem. Iya, karena dia punya pedoman dalam dirinya. Orang nggak punya keyakinan diri, nggak punya pedoman diri, nggak punya tatanan dalam dirinya sendiri, nggak punya rasa mawas diri, yo enak dipengaruhi sana sini. Itu kita harus dari mempelajari alam itu harus muncul itu kesadaran itu. Sangkan paran dumadi ini harus muncul. Sangkan paran dumadi itu yaitu tadi. Sangkan paran itu berarti dari mana saja. Kalau bahasa Indonesianya sangkan paran kan. Sangkan paran berarti tidak tentu arah. Dumadi berarti jadi, manunggal. Sebenarnya tubuh kita ini tercipta dari sangkan paran. Ya kan? Dari mana? Iya, unsur air, tanah, angin, api ya kan? Jadi satu kita. Manunggal akhirnya jadi kita. Dumadi. Kembalinya yuk ke sangkan paran ini tadi. Mau nyari mana kan? Itu karo. Pengetahuan itu di situ. Manunggale kaulo Gusti yo gitu, ndak kok manusia menyatu dengan Tuhannya di langit. Enggak. Manunggal tuh nyawiji kaulo Gusti, kita semua yang ada di alam semesta ini kan kaulo nih Gusti. Kenapa kamu ndak bisa saling merangkul, saling asah asih asuh, saling menjaga tata krama budi pekerti? Hanya
memburu baik dan tidak baik. Baik dan tidak baik itu ukurannya di mulut toh. Kita bisa ngomong tidak baik ke orang lain hanya pedomamu tulisan, kamu tidak tahu hidupnya kok. Kamu nggak tahu perjalanan hidupnya kok, kamu bisa langsung mendikte kamu tidak baik. Oh, tidak bisa. Karena di saat kamu tidak sesuai tulisan juga, terus kamu mengalami perjalanan hidup yang luar biasa, terus kamu dianggap orang, kamu juga sakit hati pasti. Kesadaran itu di situ. Kalau kamu dibilang tidak baik oleh orang lain sakit hati, ya jangan ngomong tidak baik ke orang lain. Kalau kamu dihina orang, kelihatannya kamu marah, ya jangan hina orang. Masalahnya apa? Manunggal kaulo Gusti. Saling melengkapi, saling menutupi, saling menghidupi. Loh, saya itu dapat rezeki kan tidak langsung jatuh dari pasti sampai anter gitu. Loh iya kan? Ada yang nganter ke saya. Kalau nggak gitu saya datang ke toko. Yang punya toko dapat rezeki dari saya karena membeli dagangannya ini tadi. Saling kan? Saling membutuhkan sebenarnya konsepnya di sini. Apa kamu cukup di rumah, di kamar gini terus datang sendiri berasnya? Udah. Saling membutuhkan. Petani dari ngolah tanahnya sampai nanam padinya sampai panen dibeli oleh penjual sampean butuh beras mari membeli, saling ini muter. Nah, itu manunggal kau. Itu baru manusia. Belum kalau sampean pengen lauk pauknya ayam, sate, pengen jangan kangkung, jangan ini loh, itu membutuhkan semua. Membutuhkan. Kita tidak bisa menghina mereka, itu tidak bisa. Walaupun kamu tidak suka tidak suka, semua yang hidup di alam semesta ini, yang ada ini adalah ciptaan Sang Maha Kuasa. Itu konsep kehidupan. Pedomannya kembali kemana? Ke diri sendiri. Kalau kamu manusia, kamu harusnya punya naluri kemanusiaan dan kamu diberi sesuatu yang lebih sempurna dari makhluk yang lainnya, yaitu akal pikirmu. Di otakmu itu ada namanya pola pikir, ada pemikiran. Disitulah kamu tempatkan pedoman hidupmu, karena kamu bisa mikir. Kecuali kamu tidak bisa mikir, kayak kambing, kayak apa. Ya, mereka tidak punya aturan, tidak punya pedoman. Yang penting ada rumput makan. Tidak tahu itu milik siapa, ada batasnya, tidak tahu. Anaknya sendiri aja bersama dia kalau besar dikawin sendiri, wong kambing kok. Nah, kita itu manusia punya akal pikir, masa kita tidak bisa memiliki kesadaran pedoman dalam diri kita sendiri? Wah, iki anakku, mosok tak kawin dewi kan dia ora masuk. Wah, iki muridku, mosok tak kelon dewi ora masuk toh. Ngono Pak. Wah, iki peleme tanggoku, daripada nyolong tak njaluk. Kan ngono. Itu karena kita punya pemikiran itu tadi. Makanya orang-orang yang berpikir itu selalu dalam kesadaran dirinya. Nah, kalau kita hanya merasa, lah aku ki manusia paling sempurna kok. Ya akhirnya kita nyalahkan yang lainnya itu. Wah, suwe, ya kan? Padahal diuji kesetiaannya manusia dengan anjing belum tentu. Tugas dia itu sudah paham, dia makhluk yang paling nanti direndahkan sendiri, tapi dia tetap setia. Dikasih makan dia tahu. Kadang manusia itu kasih makan tidak tahu ya. Nah, itu loh Pak. Itu kalau sampean
tadi ngomong ke saya itu belum punya mau kemana pemahaman saya. Lah, di saat sampean belajar dengan alam semesta, ternyata banyak ya Bang Hatta. Itu masuk dengan sendiri. Lewat apa? Wadahmu, pemikiran. Dari apa? Kajianmu. Makanya suwung itu isi. Meditasi itu mengkaji. Nyepi itu meresapi. Agar apa? Memahami. Memahami apa? Ya hidup ya. Kalau tahu hidup, kita sudah hidup. Tidak perlu tahu-tahuan. Kita sudah hidup. Tapi kamu bisa paham tidak dengan hidupmu? Belajar hidup, Kang. Terus sudah hidup ya. Tidak usah belajar. Sudah hidup. Tapi kan kamu perlu memahami konsep-konsep kehidupan itu. Kamu sebagai apa? Oh ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Ini tahu diri. Terus menyadari. Nah, makanya orang dulu itu, kalau orang Jawa dulu, dia kalau sudah nyepi, sewung, terus pergi kemana membawa sesaji. Saji ini ditaruh di bawah pohon. Kalau pohonnya masih kecil, biar orang tidak berani motong. Karena kalau kecil itu nanti kurang manfaatnya. Terus di sarung itu ben gede. Ditandai. Tandai, kalau besar kan banyak manfaatnya daripada masih kecil. Ngadep gunung sama juga harus tahu diri. Gunung itu selain memberi musibah, juga memberi keberkahan yang luar biasa. Menjaga keseimbangan, ya toh? Memberi kesuburan tanah, ya toh? Mata air dari gunung ngalir bawah, ya. Kan harus paham di situ. Terus kalau kita berterima kasih, masa enggak boleh? Oh, kita nggak nyembah, cuma terima kasih. Kalau kita tidak boleh terima kasih sama gunung, berarti kalau sampean ngasih saya uang, saya tidak boleh terima kasih sama jenengan. Iya kan? Sama loh. Sampean ngasih uang saya memberi kehidupan saya, akhirnya saya bisa beli beras, bisa. Gunung juga ngasih kehidupan pada saya, mata airnya. Pohonnya mau menghasilkan oksigen. Pohon, apalagi buahnya kita makan hari-hari kan, ya kan? Mungkin sayuran. Tapi masa enggak boleh terima kasih ke situ? Konsepnya apa ini kok enggak boleh? Kok terima kasih kok enggak boleh? Padahal ajaran hidup kalau dikasih kamu harus terima kasih, benar kan? Kok kita enggak boleh gimana? Oh karena sampai ngadep gunung. Loh ya memang saya berterima kasih ke gunung. Kalau terima kasih ke laut, saya ngadepnya ke laut. Karena apa? Ya laut sudah ngasih ikan, ya toh. Nelayan-nelayan tuh loh bisa hidup dari laut, penghasilannya dari laut. Lah masa nggak boleh terima kasih? Kan harusnya boleh. Hanya terima kasih, nggak menyembah laut toh. Aiko, leluhur kita dulu ngajarinya sedetak itu. Kamu juga harus berterima kasih kepada alam agar kamu juga nanti dijaga oleh alam itu sendiri. Kalau kita sudah melupakan segala sesuatu yang di sekitar kita dan tidak tahu terima kasih. Kalau hidup susah, lumrah. Karena apa? Kita tidak nyadari. Sampai tiap hari minum air, sampai terima kasih pada air, masa tidak boleh? Bang tiap hari sampai minum masalah. Kalau tidak ada air, yang mati. Kan gitu. Sedekah bumi, kan ngasih itu, terima kasih berarti dikasih ngasih kan. Itu nanti yang makan apa ya semut ya anu kan.
Kalau sekarang ya orang ya kan ada diundang kok. Bukan tanahnya makan toh. Karena Pak sudah memberi penghidupan. Kita tiap hari nginjak tanah sana sih. Makanya saya itu kalau mempelajari ajaran dari leluhur dulu, luar biasa mereka menyadari tentang alam semesta itu. Wah, belum sampai kita sekarang. Belum sampai. Sampai dia sudah bisa merumuskan sampai titik puncaknya tatanan kehidupan yaitu budi pekerti, tata krama, bahasa saja dibedakan. Yang seumuran ya loh, di bawahnya, yang lebih tua itu aja dibedakan. Apa enggak luar biasa? Kalau kita sekarang malah yo pukul rata. Karena konsep kesadarannya kurang. Belajar ke alam itu ya seperti itu Pak. Sebenarnya belajar sama alam, benar-benar sama alam. Bukan hanya membayangkan alam semesta terus merasakan energinya. Nyapa sampai merasakan energi? Wong energi tiap hari mau keluar masuk pada diri sampean itu dari alam. Memang sampean bisa makan tidak dari alam, bernapas itu dari alam, energi alam itu angin, makan ya dari nasi, itu dihasilkan oleh alam. Kok sampean masih gini merasakan energi alam, goblok ya sampean. Sampean hidup itu dari energi alam kok masih dirasakan lagi. Bisa mengisah wis sudah menyatu dalam dirimu, manunggal alam semesta itu. Keluar masuk dalam dirimu. Nggak ada sedikit pun yang terbuang. Nggak ada yang sia-sia. Sampai buang nasi ke tanah, kembali ke tanah lah. Hasilnya nanti yang makan lagi paling. Nggak ada yang sia-sia. Akan sampai berak di sungai itu loh. Berak dimakan ikan, ikannya sampai makan lagi nanti. Itu ilmu hidup. Luar biasa. Terus apa yang mau kita minta dalam hidup? Kamu mau mohon apa lagi? Semua udah ada ya. Apa sama tidak tahu malu? Harusnya kan malu sampean kalau minta lagi. Semua sudah ada. Angin itu tidak perlu sampean minta, udah keluar masuk sendiri pada dirimu. Gak perlu sampai mohon-mohon, gak perlu. Karena sudah punya tugas masing-masing ini. Manusia pun ada tugasnya. Sebagai kalau kita bilang makhluk paling sempurna, ya buktikan kesempurnaanmu. Bagaimana kamu menjaga alam, menjaga satwa, menjaga bumi seisinya itu bagaimana? Jangan seenak. Nanti kalau ada bencana itu sebenarnya bukan salah alamnya, salah orangnya yang ngolah. Sampai aja nggak mungkin menyakiti orang kalau tidak disakiti orang kan. Ya kalau kita menyakiti alam semesta, ya kalau kita dibalas, ya jangan sakit hati, jangan ngeluh gitu. Ya, karena kamu tidak mau tahu juga kan gitu. Oh itu untuk kelangsungan hidup kita kan gitu. Jadi kalau cuma ilmu kesaktian itu mudah. Sudah perlu mantra nih. Gak perlu rapalan tetembengnya. Gak perlu puasa. Apa yang mau sampean tahan? Tiap hari sampean tuh nahan. Nahan untuk selalu memberikan kebagusan. Kan menahan diri sampean. Mau nyakiti orang udah tahan dulu. Waduh, udah baik ini. Nah, itu kan menahan hawa nafsu. Orang ngomong menahan hawa nafsu, nyatanya masih menjatuhkan yang lainnya, masih menjelekkan yang lainnya. Terus dia nahannya di mana? Dengkul atau di mana kan gitu.
mulutnya seenaknya sendiri ngomong. Nah, hanya di mana? Itu kalau kita menghargai sangkan paran ini, maka sangkan paran ini pun akan kembali ke dirimu menjadi sesuatu yang luar biasa pada dirimu sesuai apa yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan. Tapi kalau kita tidak mau menghargai di sekeliling kita, kalau kita susah itu lumrah. Tak usah jauh-jauh, kita aja tidak baik sama tetangga. Itu susah. Itu baru orang itu. Belum alam. Baru orang. Belum makhluk yang lainnya kan. Belum makhluk yang lainnya. Jadi konsep hidup itu kesadaran itu di situ. Nah, orang-orang yang sudah mempunyai tatanan dalam dirinya, dia tidak akan pernah melanggar tatanan yang tertulis di mana. Karena sudah sadar diri, tahu diri, mawas diri. Orang yang punya tatanan diri itu sudah tahu diri, mawas diri dalam hidup. Sadar dengan dirinya sudah. Kalau mukul orang itu sakit, ya enggak mukul. Ini barang orang, kalau barang saya diambil orang, ya enggak enak, ya enggak ngambil. Karena aturan itu dibikin untuk orang-orang yang belum punya tatanan. Makanya harus tetap diatur. Kalau sudah punya tatanan ya santai, udah tahu kok. Konsep orang hidup itu makanya level ilmu itu tertinggi adalah pencerahan, kaweruh. Kaweruh itu level tertinggi. Karena apa? Kesadaran dirimu yang membawa kamu mengetahui Tuhanmu, bukan rasamu. Rasa itu tidak akan membawamu. Rasa itu hanya membawamu ngeluh, bahagia pun sesaat. Kalau seneng, wah, sebagai. Nanti kalau susah katanya, wah, rasa. Sekarang cinta, besok cerai. Sekarang mati-matian bela karena dicintai, besok paling ya berantem. Rasa. Tapi kalau kita masih dengan pola pikir yang benar dan menyadari sesama makhluk ini tadi, kita sudah pakai itu. Rasa itu untuk menikmati hasil dari hidupmu. Kalau sampai mau bikin toko kan tidak mungkin sampai rasa saja. Rasanya saya pengen punya toko, sudah gitu ada, tidak bisa. Mikir dulu, modalnya berapa, tempatnya di mana, ya toh. Nanti kalau sudah jualan dapat hasil baru bisa kamu rasakan. Wah, ini untungnya toko saya, ayo untuk jalan-jalan baru merasakan. Kalau awal-awal sudah dirasakan pasti gini, aduh laku ndak ya nanti. Loh itu pasti. Kalau bangkrut gimana? Nanti diserang orang gimana? Nggak lama, Mas. Nggak lama. Makanya konsep orang nyerang kita itu lewati rasa. Rasanya tinggi karena rumongso. Akhirnya masuk ke pikirannya, pikiran mencipta terjadi pada dirinya. Itu sebenarnya konsepnya sampai diserang orang, dikirimi orang itu pakai rasa. Makanya dibuangi sesuatu di dagangan sampean kayak di tempat usaha sampean, di rumah sampean, itu hanya untuk mengombang-ambingkan rasa jenengan. Di saat sama rasanya sampean bingung, sampean akhirnya mikir, waduh aku nanti gini terjadi dari dirimu sendiri. Makanya kita harus pahami konsep ini. Karena apa ya? Setidaknya kita bisa menikmati hidup itu nikmat. Nggak hidup itu nggak nikmat. Mau yang mati pengen hidup lagi.
Kalau kita sekarang sebagai manusia bisa nanti hidup lagi sebagai manusia. Syaratnya kamu punya sejarah. Leluhurmu itu bisa hidup kembali kalau sejarahnya atau ajarannya kamu lakukan kembali. Kalau tidak kamu lakukan ya juga nggak akan kemana-mana. Yang hidup dari dulu sekarang itu kan ajaran aja. Walaupun orangnya udah mati, ajaran tapi hidup. Akhirnya ya namanya dikenang terus sampai kapan. Hidup terus. Hanya. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sekedar pencerahan receh. Bisa dipercaya, bisa enggak. Semua yang hadir, tambah sehat, tambah makmur, tambah lancar, rezekinya, selalu diberi kemurahan, perlindungan, kemuliaan, dan kemakmuran dari Tuhan dan alam semesta. Terima kasih dari saya. Salam cerdas.